Nomor 1, kurikulum pendidikan adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenal tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum dibuat oleh tim ahli yang terdiri dari para pengajar, praktisi, dan pemangku kepentingan pendidikan yang berasal dari berbagai latar belakang. Kurikulum Merdeka misalnya dibuat oleh tim ahli yang dipimpin oleh Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim. Pemerintah pusat melalui Kemendikbudristek juga memiliki peran penting dalam membuat kerangka kurikulum nasional, kerangka dasar dan strukturnya. Komponen-komponen kurikulum meliputi 1. Tujuan. Tujuan menggambarkan kualitas manusia yang diharapkan terbentuk dari proses pendidikan. 2. Isi atau materi. Pengetahuan ilmiah yang berisikan fakta, konsep, prinsip, nilai, dan keterampilan yang diberikan kepada peserta didik. 3. Strategi pembelajaran. Sistem, siasat, atau cara penyampaian isi kurikulum. 4. Evaluasi, menilai pencapaian tujuan kurikulum dan menilai proses pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan. 2. Kurikulum 1947, Rencana Pelajaran 1947. Pada saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Rencana Pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda. Karena suasana kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan, maka pendidikan sebagai development konverisme lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Orientasi Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran. Yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian, dan pendidikan jasmani. Nomor 3. Kurikulum 1952. Setelah Rencana mempelajari 1947, pada tahun 1952 kurikulum di Indonesia mengalami pengempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setelah mata pelajaran yang kemudian diberi nama-nama rencana. Pelajaran terus 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol dan sekaligus ciri-ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Nomor 4. Kurikulum 1964. Kurikulum tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah kembali mengempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk membekal pada jenjang SD, sehingga mempelajaran di pustaka pada program Pancarwana, yaitu mengembangkan moral, kecerdasan,
emosional dan artistik, prodi dan jasmani. 5. Kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani. 6. Kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakang lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO, Management by Objektif, yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional PPSI yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasaan. Nomor 7, Kurikulum 1984, Kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum 1984 mengusung proses skill apart, meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut Kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari pengamatan sesuatu, mengelaporkan, mendiskusi, hingga melaporkan. Model ini disebut cara pembelajaran mahasiswa aktif atau CBSA, atau Student Active Learning atau SAL. Konsep CBSA yang diolah secara teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diuji cobakan, mengalami banyak deviasi dan reduksi saat diterapkan secara nasional. Sayangnya, banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA. Nomor 8, Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Sayang, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Akhirnya, kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Kejatuhan enzim Soeharto pada 1998 diikuti kehadiran suplemen kurikulum 1999. Tapi perubahannya lebih pada menambal sejumlah materi pelajaran saja.
Nomor 10, Kurikulum 2006. Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi masih dalam uji terbatas. Namun, pada awal tahun 2006, uji terbatas tersebut dihentikan. Dan selanjutnya, dengan terbitnya Permen nomor 24 tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan Permen nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi kurikulum dan Permen nomor 23 tahun 2006 tentang standar kelulusan, lahirlah kurikulum 2006 yang pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Kurikulum 2013. Pemerintah melakukan pemetaan kurikulum berbasis kompetensi yang pernah diuji cobakan pada tahun 2004. Kompetensi dijadikan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam seluruh jenjang dan jalur pendidikan, khususnya pada jalur pendidikan sekolah. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik.